Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang untuk hari ini saya akan bikin dua video ya. Jadi hadis yang ke-23 serta hadis yang ke-24. Jadi kita mulai dulu yang hadis ke-23. Ini pendek, yang hadis 24 itu lebih pendek lagi ya. Makanya saya upload di hari yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haditsu as-salisu wal ishruna, hadis yang ke-23 ya. An Anas ini bin Malikin. An Anas bin Malik gitu yang simpel ya. Radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin min ummati idza asbaha faqara asnatai asyrata marratan ayatal kursi summa tawaddoa wa shalla al-fajra hafidhahullahu min syarri syaitani." Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma di sini kalau dijadikan manafi harusnya setelah itu ada illah ya, tapi di sini nggak ada illah. Jadi saya artikan siapapun dari hamba, yang mana hamba tersebut itu termasuk umatku. Saya artikan gitu saja ya. Nah, ketika umatku ini ketika masuk pagi hari, dia mau membaca ayat kursi sebanyak 12 kali. Kemudian setelah itu dia wudhu, kemudian sholat fajar. Wallahu a'lam, ini bisa sholat qobliyah subuh atau bisa juga sholat subuh. Nah, setelah itu maka di sini Allah akan menjaganya dari kejelekan setan. Wa kana bimangzilati man qara'a jami'al qur'ani salasa marratin wa tawwaja tuwija ya, dumma awaluhu aku sirama qabla akhir wa tuwija yaumal qiyamati bitajin min nurin yudi'u li ahli dunya kulliha. Serta posisi orang tadi itu seperti orang yang sudah membaca Quran sebanyak 3 kali ya, membaca Quran keseluruhan ya 30 juz, itu seperti itu. Kemudian orang itu nanti di hari kiamat akan dikasih mahkota yang terbuat dari cahaya yang mampu menyinari seluruh penduduk dunia. Fakultu ya Rasulullah fi kulli yaumin, qala la bal fi kulli yaumil jumu'ati fa innaha tajzika min dahrika fi jum'atin maratin ya, fi jum'atin maratin ya. Nah, kemudian saya, yaitu sahabat Anas bin Malik itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini diamalkan setiap hari? Rasulullah menjawab tidak, tapi cukup amalkan di hari Jumat saja, karena Jumat itu mampu untuk menolongmu dari usiamu. Maksudnya itu amalan ini, amalan membaca ayat kursi sebanyak 12 kali itu yang diamalkan di hari Jumat itu cukup ya, cukup untuk menjagamu dari satu Jumat ke Jumat yang lain ya, intinya seperti itu. Wala hada hikayatun fiha bisyaratun lil mu'minina wa kanat al umamu al madiyatu qalinatal khatiri wa qalinatal fahmi wa kanu la yusaddiquna rusulahum illa bil mu'jizati wa ru'yati bil mu'ayyinati. Kama qala qaum Musa li Musa alaihi salamu lan nu'mina a'udzu billahi minasyaitonir rajim lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqatu. Surat Al-Baqarah ayat 55. Nah, berdasarkan hadis ini ada sebuah cerita yang mana cerita ini bisa menjadi kabar gembira bagi seluruh orang yang beriman. Jadi umat-umat terdahulu mereka itu rata-rata adalah orang yang tumpul idenya. Jadi ya nggak seperti umat zaman sekarang ya yang kreatif ya. Serta umat-umat terdahulu itu pemahamannya itu sedikit. Jadi nggak langsung cekatan, nggak langsung paham. Mereka itu tidak mau membenarkan utusan-utusan mereka kecuali kalau mereka itu sudah menyaksikan atau merasakan mukjizat serta melihat muayyanah atau muayyinah. Mereka melihat mukjizatnya itu secara langsung ya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, ini di surat Al-Baqarah ayat 55, kalau dialih bahasakan kurang lebihnya begini. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami itu melihat Allah secara langsung. Nah, gara-gara ucapan itu, fa'akhadatkum sa'iqatu, halilintar menyambar mereka. Ya, tapi habis itu dihidupkan lagi. Ya, saya dengar ceritanya seperti itu. Sa'alu Musa wa qalu hal yanamu ilahuka wa kana maktubun fit Taurati la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Fa akhbara Musa bima fit Taurati fa qalu kaifa la yanamu fa amara Allahu ayyam la'a qarurataini bil ma'i wa ya'khuduhuma bi yadihi. Fa qada Musa alaihi salamu al qarurataini fa anamahu Allah ta'ala fa saqatat al qaruratani fankasara al qaruratani. Di sini kaumnya Nabi Musa itu bertanya, apakah Tuhan engkau itu tidur wahai Musa? Padahal di Taurat itu sudah tertulis la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak mengalami ngantuk serta tidak tidur. Maka Nabi Musa di sini itu memberitahu isi yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi kaumnya Nabi Musa itu bertanya lagi, bagaimana kok tidak bisa tidur? Cara tidak tidurnya itu bagaimana? Kemudian di sini Allah itu memerintahkan Nabi Musa untuk mengisi 2 botol dengan air. Ini 2 botolnya ini terbuat dari tanah ya, tanah liat kemungkinan. Nggak mungkin terbuat dari kaca, tapi bisa saja sih terbuat dari kaca kalau memang zamannya Nabi Musa dulu sudah ditemukan kaca. Tapi yang paling aman itu ya botol ini terbuat dari tanah liat gitu. Nah, 2 botol itu diisi dengan air, kemudian dipegang oleh Nabi Musa. Ya. Nah, setelah dipegang, Allah itu membuat Nabi Musa itu tertidur, sehingga menyebabkan 2 botol tadi itu jatuh dan pecah. Qala Allah Ta'ala, qul ya Musa li ummatika falau nama Allah Ta'ala lahalaka al-alamu fatamassil tamassala yatamassalu fatamassal lihadal misli fa inna Allah Ta'ala madaha hadhil ummata wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim kuntum khaira ummatin. Surat Al-Imran ayat 110. Li'annahum saddaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mu'jizatin wala tamsilin ba'da kada sinina. Nah, kemudian Allah itu berfirman kepada Nabi Musa, katakanlah wahai Musa kepada umatmu, kalau seandainya Allah itu tidur, maka seluruh alam semesta itu akan hancur. Kemudian kasih contoh seperti contoh ini, seperti contoh engkau membawa botol, kemudian engkau tidur, itu menyebabkan botol tadi itu jatuh dan pecah. Nah, kemudian di sini itu Allah memuji umat ini, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinas di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin. Kalian semua adalah umat terbaik. Kenapa? Di sini alasannya disebutkan satu, karena umatnya Nabi Muhammad itu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mukjizat dan tanpa perumpamaan seperti tadi selama bertahun-tahun. Jadi nggak perlu kita melihat itu kita melihat mukjizat lautan terbelah, unta keluar dari batu, terus terbakar oleh api tapi tidak hangus. Nggak perlu seperti itu, cukup mukjizat kita itu Al-Quranul Karim. Atau kalau misalkan kehidupan sehari-hari sesuatu yang menakjubkan, ya pergantian siang malam ini kan kita tidak bisa menggantikan posisi yang awalnya siang kemudian kita ganti malam, yang malam kemudian kita ganti siang, nggak bisa. Matahari terbit dari timur terus kita melihat matahari terbit dari barat, ya kita nggak perlu melihat sesuatu yang di luar kebiasaan seperti itu baru kita beriman. Tidak, cukup perputaran alam semesta setiap harinya ini sudah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga itulah alasan, salah satu alasan kenapa Allah itu memuji umat ini itu dengan pujian umat terbaik. Nah, itu untuk hadis yang ke-23 yang bisa kita pelajari di video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah hadis yang ke-24 akan saya upload juga di hari ini. Jadi ditunggu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.